Apa yang saya akan ceritakan ini mungkin adalah informasi yang sangat super sensitif. Saya sudah mempertimbangkan ini berapa kali, apakah saya akan mencoba menceritakan ini. Dan endingnya, saya minta Anda yang membuat kesimpulan. Ini bukanlah sebuah konten di mana saya akan menentukan verdiknya, tetapi saya akan kembalikan kepada Anda, menurut Anda gimana. So, let's start the untold story. 95% sekali lagi, per hari ini masyarakat menyalahkan pemerintah. Tetapi, ada yang mungkin kita lupa. Dan ini yang akan kita bongkar. Kalau kita lihat gambar ini adalah Pak Soeharto dan Pak Prabowo berhadapan dengan Donald Trump dan Bill Clinton. So let's see apa yang kita miliki hari ini. Kita tahu negara kita memang secara internal tidak sehat. Kita melihat adanya problem semua orang protes tentang makan bergizi gratis. Bukan karena idenya. Saya pribadi, ide daripada MBG itu mulia. Kenapa? Satu, kasih makan rakyat. Kedua, memberikan lapangan pekerjaan buat para UMKM untuk menyediakan makanan. Dan itu uangnya untuk rakyat. Problemnya, pelaksanaan MBG seringkali bermasalah. Ada dugaan korupsi di situ, ada dugaan penyelewengan, dan banyak hal lainnya. Di sisi lain, skandal korupsi Nadiem Makarim yang sudah sampai ke berita dunia, di mana dianggap proses hukum di Indonesia sangat buruk dan menggunakan politik untuk menjerat lawan politiknya ataupun orang-orang yang dianggap berbahaya secara politik dijerat dengan hukum. Dan itu beritanya udah di mana-mana, yang dipercaya bahwa ini semua merupakan dampak penyebab Indonesia tidak dipercaya lagi, dan kemudian asing keluar dari Indonesia, sell off rupiah besar-besaran. Semua influencer membahas itu. Selain itu, yang lebih parahnya, The Economist melakukan framing kepada Presiden Prabowo yang menurut saya ini luar biasa mengerikan. Karena di sini, Indonesia Presidents jeopardizing the economy and democracy. Ini gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini. Setelah memframing presiden kita, presiden dinilai sedang menempatkan ekonomi dan demokrasi dalam risiko atau bahaya. Mungkin benar bagi sebagian orang, ya. Tetapi kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Oke? Terlepas dari Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak dengan Pak Prabowo, kita bicara kepala negara kita sedang di framing oleh majalah ini. The Untold Story akan bercerita tentang pola yang berulang, Prabowo dan bayang-bayang era Soeharto. Apa sebenarnya yang berulang di sini? Kalau 95% orang berpikir bahwa pemerintah kita bobrok, gagal, dan kita kiamat, Indonesia gelap, dan seterusnya. Bagaimana jika saya menghadirkan POV yang lain? Sebenarnya, presiden kita yang sedang dibully, itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimana kalau ini benar? Saya bukan penjilat pemerintah dan saya sangat tidak suka dengan kejadian ini. Saya tidak suka pasar saham kita dihajar habis-habisan. Saya tidak suka rupiah kita sesuai dengan prediksi saya terus melemah sampai bahkan 18.220 seperti di konten ini sekali lagi. Tapi bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan bahwa Indonesia dihajar karena sedang mempertahankan kedaulatan negara? Sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Let's talk about it. Ulah asing jelas yang menekan Indonesia dan pola yang sama terjadi kembali. Saat ini rupiah 17.700-an, targetnya Astronaci 18.200. Target saya 17.200 itu sejak tahun lalu saya sudah bikin, dan angka 18.220 sudah saya gambarkan sebelum bahkan rupiah menyentuh 17.500. Karena saya sudah membaca gejolak ini dan saya sudah melihat, mengamati gerak-gerik dari Presiden Prabowo di awal-awal setelah dia menjabat, itu sudah red flag menurut saya pada saat itu ya. Dan IHSG turun 28%. Otomatis menjadi yang terburuk di Asia sekalian ya. Banyak yang mencaci maki, makanya saya bilang pada saat kemarin di sosial media saya, mari kita doakan Indonesia, bukan mencaci maki. Ingat, lambang negara kita sedang di-frame dan dibully. Kita rakyat Indonesia harus bersatu terlepas apapun yang mungkin kita tidak setuju dengan pemerintah. Kita lihat dulu dari kilas balik 96 dan 98. Soeharto yang selama 30 tahun dianggap anak baik Amerika, tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan Washington. Ini yang terjadi di era Pak Harto. Dan kita masuk di chapter 1, The Hidden Truth.
Krisis Asia 97 ini menghantam beberapa negara, tapi Indonesia mengalami dampak paling dalam. Mengerikan sekali. Kalau kita perhatikan, Thailand dan Korea Selatan cukup 2 tahun untuk pulih, tapi Indonesia butuh waktu 6-7 tahun. Kenapa dampaknya jauh lebih besar di Indonesia? Krisis tahun 97 itu dipicu oleh tekanan nilai tukar, which is itu terjadi sekarang, utang luar negeri yang tinggi, kita juga terjadi hampir 10.000 triliun, arus modal keluar besar-besaran, ada capital outflow, sell off rupiah. Di konten saya tentang rupiah, saya ceritakan bahwa pelemahan rupiah ini bukan karena US dollar menguat, tetapi sell off orang jual rupiah. Terbukti karena DXY di situ-situ saja, tetapi rupiah terus melemah. Sementara kalau kita lihat euro, Swiss franc, dan seterusnya, mereka menguat terhadap US dollar yang cenderung sideways dan melemah. Sementara Singapura dolar terhadap rupiah terus naik ke atas, ada capital outflow dan pindah ke Singapura. Itu yang saya amati dan kalian bisa lihat detail nantinya ya. Dan pada saat itu Indonesia mengalami kontraksi ekonomi terdalam, minus 13% PDB, which is sekarang kita masih oke, plus 5,6%. Ini yang menjadi anomali sebenarnya. Kerusuhan nasional, kita tidak ada kerusuhan, kejatuhan pemerintahan Soeharto, ini yang menurut saya sedang diagendakan. Saya tidak tahu, mungkin para intelijen lebih tahu. Pemulihan ekonomi paling lama, which is kemungkinan kita juga akan mengalami hal yang sama karena GDP yang muncul saat ini 5,6% menurut Bro Ferry Irwandi itu ompong. Karena terlalu banyak belanja pemerintah, aslinya mungkin sekitar 4,6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika datanya normal, tidak ada anomali, tidak ada lonjakan government spending, tidak ada angka 21,81%, tapi pakai angka normal rata-rata 10 tahun 4,8%. Maka pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,63%. Well, it's very smart move ya menurut saya. Dan kalau kita perhatikan di sini, lini masanya pemulihan ekonomi kita itu tahun 2003 sampai 2004 dan bertahap. Ya, ini yang kita perhatikan. Dan 97, kenapa itu terjadi? Nih, New York Times Juni tanggal 8 tahun 97 dia bilang a slap at the United States. Why? Soeharto mulai pivot ke Rusia. Setelah Kongres AS memblokir tambahan F-16 karena isu Timor Timur, Soeharto membatalkan program IMED dan mulai menjajaki pembelian Sukhoi Su-30KI dari Rusia. Indonesia decision to seek Russian fighter jet is seen as a slap at the United States. Wow, karena ini sebenarnya. Jadi membelot ke Rusia, kata kuncinya ya, membelot ke Rusia, dan yang terjadi adalah Pak Soeharto dihajar habis-habisan. Pada saat itu, ketika rupiah sedang melemah dalam, muncullah seorang Steve Hanke. Dia adalah seorang profesor ekonomi dari Johns Hopkins University yang menawarkan solusi currency board system. Kalian bisa Google apa itu currency board system. Secara simpel adalah, ini adalah sistem nilai tukar tetap di mana setiap unit mata uang domestik didukung 100% cadangan devisa. Sama seperti Hong Kong. Misalnya 1 US dollar adalah sekian Hong Kong dollar. Tapi syaratnya dia tidak bisa mencetak uang sembarangan, dia harus di backup dengan cadangan devisa. Pada saat itu, ketika Pak Harto setuju dengan ide daripada Steve Hanke ini, oke, baru setuju kita akan pakai ini, di mana pada saat itu dipatok 1 dolar Amerika adalah 5.500 rupiah. Langsung mata uang rupiah itu menguat 32% pada saat itu. Namun ini pentingnya, setelah Februari 98, opsi CBS itu diumumkan, oke, nggak lama kemudian bulan Mei 98 kerusuhan langsung terjadi. Nah, ini yang kita perhatikan. Apa yang terjadi? Bill Clinton menelpon Soeharto 3 kali. Transkrip telepon yang sudah di-declassified menunjukkan Clinton menekan Soeharto agar tidak menggunakan CBS tetapi harus pinjam uang sama IMF. Ini permasalahannya. Telepon pertama 9 Januari 98. Desak Soeharto kerjasama sama IMF. We need your cooperation with the IMF program. Telepon yang kedua, 15 Januari 98, Pak Harto ditekan untuk melanjutkan letter of intent menandatangani surat hutang ya kepada IMF. Jangan mundur dari komitmen reformasi ekonomi. It's very important you stay on the course. Call yang ketiga 13 Februari dari Camp David, spesifik menentang CBS. Clinton secara eksplisit menentang penerapan currency board system di Indonesia. The currency board won't work. You shouldn't do it. Karena pada saat itu Clinton menyatakan bahwa Indonesia terlalu lemah dan terlalu korup, terlalu tidak disiplin, ya, spendingnya ngawur, sehingga tidak akan mungkin bisa menjamin cadangan devisa, menjamin nilai tukar tetap tersebut. Akhirnya apa? Presiden
Soeharto dipaksa untuk menggagalkan CBS. Sekarang saya jabarin dikit tentang CBS yang dianggap tidak akan berhasil untuk Indonesia. Menariknya nih ya, Indonesia dipaksa pada saat itu Pak Harto ditelepon, kalau kamu menerapkan CBS, padahal CBS itu kalau diterapkan pada saat itu, kondisinya akan baik karena jelas rupiah langsung menguat 32% pada saat itu. Tapi kita ditekan, IMF mengancam menahan disbursement paket 43 miliar dolar jika Indonesia menjalankan CBS. Karena alasannya IMF, CBS tidak akan jalan di Indonesia. Jadi kalau lu pilih CBS, kita akan cut semua bantuannya. 21 Mei tahun 98, Pak Harto turun, krisis politik mengamuk, Soeharto mengundurkan diri. Gilanya, pada saat itu IMF menerapkan standar ganda. IMF mengancam menahan bantuan Indonesia, tetapi anehnya ketika dia bilang bahwa CBS itu sistem yang gagal, CBS itu nggak akan kepake di negara-negara lain itu nggak akan berhasil. Yang berhasil tuh ngutang sama gue gitu ya. Tapi Agustus 98, IMF tuh di green light untuk dipakai di Rusia, dipakai di Brasil. Ini standar ganda. Ada apa ini sebenarnya? Jadi, ketika Pak Harto mau dieksekusi, CBS dilarang, dipaksa ngambil IMF, kemudian kondisi makin chaos, ya, dihantam habis-habisan, dan akhirnya lengser. Tapi setelah itu CBS didukung untuk negara-negara lain. Ya memang dia bisa bicara bahwa teorinya karena negara lain itu kuat dan seterusnya. Itu adalah selalu teori di atas meja. Under table-nya, saya akan kasih lihat under table-nya. Nah ini dia, tahun 2000, Michel Camdessus. Ini orang terkenal banget dan foto ini sangat terkenal. Ini foto seakan-akan kayak Indonesia itu ditungguin kayak begini dengan arogan ya. Tapi dia bilang foto ini tuh diambil sepersekian detik karena nggak ada kursi. Protokol cuma nyediain satu kursi dan dia juga salting gitu, terpaksa harus kayak gini dan langsung diabadikan fotonya. Tapi di sini nih IMF tuh hancur reputasinya gara-gara foto ini. Setelah kejadian Pak Harto lengser dan seterusnya, habis nih orang ya karena foto ini. Nah, di sini dia sebagai managing director IMF selama 13 tahun. Dalam wawancara dia mengucapkan satu kalimat yang sampai hari ini jarang dikutip, banyak orang nggak tahu. Mungkin kalian nggak tahu. Nih, Indonesia was one of the most difficult crises we ever handled. Ini yang pertama, ya. Tapi kata-kata yang paling penting setelah dia selesaikan ini semua ini adalah confidentialnya ya, partisipan yang ditandatanganin. Kalian harus tahu ini kata-katanya, ngeri banget. We created the condition that obliged President Soeharto to leave his job. Wow. Ini nunjukin bahwa semua sudah di skenario. Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Soeharto turun. Michel Camdessus, kemudian Lawrence Eagleburger, US Secretary of State, we were fairly clever in that we supported the IMF as it overthrew Soeharto. Kami cukup pintar dalam mendukung IMF untuk menggulingkan Soeharto. Kalau Anda mau tahu tentang geopolitik, nih, makanya tadi saya bilang, apakah yang terjadi sekarang adalah paralelisme dengan tahun 98 ketika Indonesia mencoba mempertahankan kedaulatan negara? This is what happened with Pak Harto. Di embargo sama Amerika nggak bisa beli F-16 untuk mempertahankan kedaulatan negara dari alutsista. Dia pergi ke Rusia untuk beli Sukhoi dan akhirnya executed. Right? Ini kata-kata kalian bisa cari, banyak orang tidak tahu kata-kata ini. Chapter 2, 2025 dan 2026, The Parallelism. Kita lihat apa yang terjadi. History doesn't repeat, but the pattern looks familiar. Sinyal geopolitik pertama pemerintahan baru dalam 24 jam setelah dilantik, 20 Oktober 2024, H+1, Menlu Sugiono terbang ke Kazan, Rusia menghadiri KTT BRICS. Saya masih ingat, semua masyarakat Indonesia, netizen-netizen yang maha benar, menyatakan bahwa ngapain Indonesia butuh dolar? Bagus Pak Prabowo, ambil BRICS-nya, kami bangga dengan Anda. Anda tahu nggak? Dengan dia masuk ke BRICS itu, menciptakan percikan awal terhadap apa yang terjadi sekarang. Ketika Anda dulu mengagung-agungkan beliau, sekarang Anda balik badan dan menghujat Pak Prabowo. Come on, right? Saya jabarkan satu-satu. Sekali lagi, saya bukan penjilat pemerintah, tapi saya mencoba membuka data dan mari kita lihat sama-sama. Geopolitik ini, Indonesia mengambil langkah nyata menuju tatanan dunia baru, multipolar, setara, dan lebih berdaulat. Oke, BRICS platform ekonomi negara berkembang dengan pengaruh global yang makin kuat, di mana itu adalah geng orang-orang yang nggak suka sama Amerika. Basically begitu kan, mau bikin mata uang baru. Makna strategisnya di sini ada Rusia, kemitraan strategik, kemandirian geopolitik untuk kepentingan nasional. Didolarisasi, nih penyakitnya nih. Jadi,
BRICS ini adalah kumpulan orang yang sama-sama mau ngebuang dolar di sini. 1 hari setelah dilantik, Pak Prabowo join kepada BRICS. Kemudian, Prabowo tambah alutsista dari Prancis. Mertuanya ingin membeli barang dari Rusia, Sukhoi. Indonesia kurang belanjanya sama Amerika. Mari kita lihat apa saja yang sudah dibelanjain sama Pak Prabowo. Alutsista baru yang diserahkan. Rafale dari Prancis. Airbus 400 yang kemarin dipakai buat ngangkut mobil, ya kan? Ini dari Eropa, jelas. Airbus. Beli Falcon 8X, juga bukan Amerika. 2 radar GCI GM403, bukan Amerika. Smart Weapon Hammer, missile Meteor. Ini dari negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Anda melihat kesamaannya? Nah, langsung saja sekarang kita compare 96-98 era Soeharto dan era Prabowo. Siap-siap ya. Indikatornya, pada saat itu Pak Harto berpivot kepada militer Rusia. Oke? Ini jelas, Rusia menjadi pivotnya. Beli Sukhoi tahun 96, ditafsirkan sebagai tamparan ke Amerika. Pada saat yang bersamaan di era 2024, Pak Prabowo deal 150 juta barrel minyak ke Rusia dan bergabung dengan BRICS. Jadi sudah gabung BRICS, beli minyak 150 juta barrel ke Rusia. Wow. Tolak IMF, Soeharto menolak syarat IMF rancang CBS tahun 98. Purbaya menolak pinjaman 25 sampai 30 miliar dari IMF tahun 2026 April, ketika saya bikin tentang dimensi kematian. Oke? Nah, kalau di sini angkanya 43, di sini angkanya 30. Kurang lebih sama, ditolak. Mentah-mentah sama Pak Purbaya. Respon kurs setelah itu, rupiah anjlok dari 2.400 ke 17.000. Dan kalau kita lihat sekarang rupiah melemah ke 17.668 dan bahkan menurut Astronaci bisa ke 18.220. Akibat bulan April kemarin, pinjaman IMF ditolak. Lihat paralelismenya. Lalu kita lihat tekanan indeks global. Pasar modal, pelarian modal asing, sell off semuanya pada tahun 98 ditambah dengan krisis. Dan muncullah seorang tokoh baru yang disebut namanya Mr. MSCI. Dengan alasan bahwa saham di Indonesia itu nggak transparan, free float-nya rendah. Yes, itulah kelemahan bangsa kita. MBG kelemahan bangsa kita. Kasusnya Pak Nadiem kelemahan bangsa kita. Kasus free float di Bursa Efek Indonesia kelemahan bangsa kita. Itu semua adalah kelemahan yang sengaja dicari. Salahnya bangsa kita sendiri. Kenapa Anda mau dicari? Kenapa nggak mau dibenerin? Dan saya sudah ingatkan di video Pak Prabowo sedang memancing, Prabowonomics. Ini saya sudah ingatkan bulan September 2025. Harus segera bersih-bersih, kalau tidak Indonesia bahaya. Coba nonton lagi videonya, itu adalah signal pertama dari Astronaci. Dan sekarang terjadi. Alasannya free float. Dihajar terus sampai hari ini, agendanya apa? Masalah 18 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI, sampai detik ini rebalancing nggak kelar-kelar, dibanting terus tiap hari. Nah, sebagai komparasi, paralel daripada MSCI di era tahun 98, IMF paksa tutup 16 bank plus syarat struktural ekstrim. Dengan alasan Indonesia banknya nggak sehat lah dan seterusnya. Anda lihat kemiripannya? Bedanya adalah sekarang ada tokoh baru namanya Pak Purbaya yang bahu-membahu dengan Pak Prabowo, dihajar bersama-sama dan muncul tokoh MSCI ngehantam pasar saham Indonesia supaya masyarakat tidak percaya pemerintah lagi, rupiahnya dibikin porak-poranda, dan sekali lagi, Indonesia memang ada boroknya. Sekarang kita perhatikan bahwa Pak Prabowo bukan Soeharto. Kalau Pak Soeharto dianggap naif karena main satu kaki ke Rusia, Prabowo lebih smart, dia main 2 kaki. Inilah comparisonnya. Kaki kiri ke Moskow, kaki kanan ke Amerika, Washington dalam hal ini ya. So, tanggal 13 April 2026 terjadi pertemuan Prabowo Putin di Kremlin 3 jam. 19 Februari 2026 terjadi trade agreement antara Trump Prabowo yang ditandatangani bersama. Pada saat itu kita melihat bahwa terjadi perjanjian untuk membeli 150 juta barrel minyak oil supply Rusia ke Indonesia dengan harga khusus, harga yang lebih murah, untuk cost yang lebih baik. Ini Pak Prabowo cinta sama negara. Di satu sisi, Pak Prabowo berangkat ke Amerika,
dengan memperjuangkan menurunkan tarif 32% ke 19%. Pada saat itu Pak Prabowo juga dihujat, tapi karena yang hujat kagak ngerti bahwa sebenarnya 32%-nya dihajar tinggi karena Indonesia tidak belanja banyak kepada Amerika pada saat itu. Dan negosiasi selama 10 bulan, framework waktu itu tahun 2025 bulan Juli ya. Nah, akhirnya turun tuh 19% dengan syarat-syarat harus belanja. Makanya karena goalnya adalah Indonesia kurang belanja ke Amerika pada saat itu. Belanjanya ke Rusia dan itu Trump tahu. 33 miliar dolar plus 10 miliar dolar dan pada saat itu ada energi 15 billion, aviation 15 billion, pertanian 4,5 billion termasuk data yang diminta pada saat itu untuk diserahkan ke Amerika. Indonesia ribut juga waktu itu ya. Kemudian ada MIR card mulai disepakati direncanakan fokus turis Rusia operasional Mei 2026 dan kalau kita perhatikan di sini tanggal 13 April Major Defense Cooperation Partnership ya, ini peningkatan kapasitas, penanggulangan ancaman, kerjasama defense dengan Amerika. Rebel rupiah, eksplorasi local currency settlement, terus kemudian masuk ke BRICS, anggota penuh 6 Januari 2025. Sedangkan di Amerika, Pak Prabowo membuat MDCP framework kerjasama modernisasi militer, latihan gabungan dan teknologi pertahanan, termasuk pengadaan drone, maritime system, AI, dan cyber defense. Terjadi penandatanganan EAEU FTA, ya ini kayak perjanjian dagang sebenarnya 21 Desember 2025 dan kepada Amerika draft LOI untuk akses wilayah udara yang sempat juga diributkan. Jadi kalau kita perhatikan cara mainnya Pak Prabowo saat ini adalah bagaimana caranya beliau bisa bermain dua kaki, oke? Ini orang pinter loh, Pak Prabowo ini smart, dia pingin bisa punya kedaulatan, bisa punya nilai tawar, dapat barang yang lebih murah. Kalau Amerika mahal diambil dari negara yang lain, tapi kalau Anda perhatikan apa yang terjadi di sini, terjadi yang namanya kemiripan dari Pak Prabowo dan Pak Soeharto. Well, kalau kita lihat di sini ada kedaulatan. Kedua-duanya cinta negara. Nggak mungkin kita bicara Pak Prabowo nggak cinta negara, Pak Harto nggak cinta negara. Tetapi ada poin-poin penting yang jadi problem di sini. Dua pemerintah besar ini, pemerintahannya tetap ada yang namanya korupsi. Tidak bisa dipungkiri. Korupsi tetap ada dan makin mengganas di era 2026 yang sedang dibersihkan juga. Kemudian di sini ada yang namanya kasus hukum law. Pada zamannya Pak Harto, problem law-nya apa? Pembungkaman, penculikan, dan seterusnya yang dituduhkan pada saat itu. Masyarakat tidak bisa beraspirasi. Di kasusnya Pak Prabowo, kasus hukum saat ini yang sedang disorot adalah kasusnya Pak Nadiem Makarim dan sebelumnya adalah kasus Pak Tom Lembong. Ini merupakan dua hal yang mirip, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada lagi tambahannya blunder. Problem blunder dari kementerian, dari aparatur negara yang makin memberatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jadi pada dasarnya final verdict-nya kalian yang tentukan. Ini adalah the untold story yang belum dibahas, tetapi kalau kita mau melihat secara fair ada POV lain. Mereka berdua dan pemerintahan kita sekarang menjaga kedaulatan negara. Namun bagaimanapun kita bukan negara maju, kita bukan negara kuat, kita bukan negara dikuasa. Tetap kita dikontrol oleh orang-orang yang kuat itu. Dan menurut saya, apa yang terjadi sekarang, di samping memang internal kita bobrok, ada tangan-tangan yang jahat yang sedang mengontrol Indonesia dan mengunci gerak presiden kita dan mengunci kedaulatan kita untuk tidak bisa kita bergerak dengan bebas dan sebagai konsekuensi market kita, ekonomi kita diporak-porandakan.